Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 123. Kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan informasi di dalam Al-Quran soal benda-benda langit. Di mana kita sudah membahas terkait dengan perbedaan istilah dari bintang-bintang. Ada 5 istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut bintang. Tetapi semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bintang-bintang. Hari ini dan beberapa episode ke depan kita masih akan berbicara lebih detail terkait dengan itu. Tetapi khusus hari ini kita menyimpang sedikit karena untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita. Masih terkait dengan istilah yang digunakan Al-Quran secara beda untuk menggambarkan benda-benda langit. Ada kawan kita yang bertanya, kenapa di dalam Al-Quran istilah bulan bercahaya dan matahari bersinar itu digunakan secara berbeda. Apa perbedaannya antara cahaya bulan dengan cahaya matahari? Dan bagaimana Al-Quran menggunakan istilah itu? Kemudian kita cross-checkkan dengan data ilmiah bahwa memang ternyata cahaya bulan dan cahaya matahari itu berbeda. Karena itu di dalam Al-Quran digunakan istilah yang berbeda pula. Berkali-kali Allah menggunakan istilah itu untuk menggambarkan keadaan bulan dan matahari yang berbeda. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda pelajaran kepada orang-orang yang berilmu. Ini adalah salah satu ayat yang memberikan gambaran antara bulan dan matahari dengan istilah yang berbeda. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Jadi Allah menggambarkan, Allah lah yang menjadikan matahari diya'an, bersinar, sedangkan al-qamar nuron, bercahaya. Nanti akan kita lihat dalam ayat-ayat yang lain itu konsisten Al-Quran menggambarkan dengan istilah yang berbeda. Sesungguhnya bagaimana gambaran ilmiah, data-data ilmiah terkait dengan cahaya bulan dan cahaya matahari itu? Ternyata memang berbeda. Matahari itu menghasilkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan bulan itu cuma memantulkan cahaya dari matahari. Sebagai gambaran dari data-data ilmiah, cahaya yang dihasilkan oleh matahari itu berasal dari reaksi yang ada di dalam matahari itu yang disebut sebagai reaksi fusi atau juga disebut sebagai reaksi termonuklir. Apa itu reaksi fusi? Fusi itu artinya penggabungan. Apa yang digabungkan? Ada atom-atom hidrogen di sana yang bereaksi, bergabung antara atom-atom hidrogen. Setiap 4 atom hidrogen itu bereaksi, bergabung membentuk atom lain yang namanya helium. 4 atom hidrogen, setiap atom hidrogen itu memiliki inti, isinya adalah 1 proton. Di kulit atomnya ada 1 elektron.
Nah, ketika dia bergabung sebanyak 4 atom, dia akan menghasilkan helium, di mana intinya itu ada 4. Ada 2 proton dan 2 neutron sebagai hasil dari bergabungnya atom-atom hidrogen sebanyak 4 itu. Dan di bagian kulit dari atom hidrogen itu ada 2 elektron. Ini adalah reaksi yang hasil akhirnya dari hidrogen menjadi helium dan menariknya kemudian menghasilkan panas yang sangat besar. Sehingga reaksi fusi itu disebut juga sebagai reaksi termonuklir. Reaksi yang sangat panas menghasilkan belasan juta derajat. Jadi inti matahari itu suhunya diperkirakan berkisar antara 15 sampai 20 juta derajat. Tapi di bagian permukaannya diperkirakan sekitar 6.000 derajat Celcius. Nah, sahabat sekalian, dengan panas yang sedemikian dahsyatnya itu, maka matahari kemudian menghasilkan cahaya atau menghasilkan sinar. Jadi semua benda yang dipanaskan sangat tinggi, maka dia akan memancarkan cahaya. Sebutlah misalnya besi. Awalnya tidak memancarkan cahaya atau tidak memancarkan sinar. Tetapi kalau Anda panaskan sampai ribuan derajat, sampai titik leburnya misalnya 1.500-an derajat, maka kemudian dia membara. Dilanjutkan lagi sampai hampir 3.000-an derajat, maka dia akan mendidih. Saat itu dia akan menghasilkan sinar. Jadi sinar cahaya yang berasal dari dirinya sendiri. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan matahari itu. Matahari itu disebut wasyamsa diya'an. Dia memancarkan sinarnya sendiri diakibatkan oleh reaksi termonuklir itu. Secara ilmiah, reaksi termonuklir ini lebih dahsyat dibandingkan reaksi fisi namanya. Jadi ada fisi, ada fusi. Kalau fisi itu pembelahan, fusi penggabungan. Pada bom atom misalnya, itu bukan reaksi fusi penggabungan, melainkan reaksi fisi. Yang terjadi bahan bakar misalnya uranium ditembak dengan neutron, maka pecahlah intinya itu. Padahal di dalam inti itu ada sedemikian butir-butir seperti kelereng, ya, partikel-partikel subatomik, proton dan neutron. Sebagai penyusun dari inti itu diikat oleh sebuah gaya kuantum yang disebut sebagai gaya nuklir kuat. Yang mengikat itu partikelnya namanya gluon. Ya, ingat-ingat mirip dengan lem glukol. Gluon itu menjadi lem yang mengikat partikel-partikel subatomik itu, dan ketika ditembak dengan neutron, maka ikatannya itu dipaksa untuk pecah dan menghasilkan energi nuklir seperti yang terjadi pada bom nuklir itu. Dikarenakan setiap inti atom uranium 235 yang ditembak dengan neutron, 1 neutron, dia bisa pecah dan menghasilkan 3 neutron yang lain. Nah, 3 neutron ini menembak sekitarnya lagi, sehingga atom-atom itu terpecah belah secara beruntun. Ini yang disebut sebagai reaksi beruntun itu, dan kemudian meledaklah menjadi bom. Tetapi ternyata suhunya kalah besar dengan reaksi fusi seperti yang terjadi di matahari, sehingga disebut sebagai reaksi termonuklir. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin menggambarkan bahwa matahari itu menghasilkan reaksi, dan reaksinya sedemikian panasnya sehingga memunculkan sinar dari dalam dirinya sendiri. Itu yang digambarkan Al-Quran sebagai wasyamsa diya'an. Dan matahari bersinar, sedangkan al-qamara nuron, bulan itu bercahaya. Bukan menghasilkan sinar sendiri, melainkan dia cuma memantulkan cahaya dari sinar matahari mengenai bulan, dan kemudian dari bulan seperti cermin, ya, dia memantulkan ke sini, ke arah bumi di mana kita berada. Karena itu bulan sesungguhnya tidak memiliki panas seperti yang dimiliki oleh matahari.
Di bulan itu panasnya kalau siang hari ya, bagian yang bercahaya berbalikan dengan bagian yang gelap di baliknya karena tidak menghadap matahari misalnya. Di bagian yang siang hari di bulan, cahayanya itu hanya memiliki suhu sekitar 123 derajat Celcius. Dan sebaliknya di bagian yang malam itu berkisar minus 233 derajat Celcius. Jadi di bagian yang memantulkan cahaya itu panasnya sampai 120-an derajat, tetapi di bagian yang dingin yang tidak memantulkan cahaya minusnya 230-an derajat. Itulah bedanya bulan dengan matahari. Karena itu cahaya bulan itu tidak menyilaukan mata. Dengan sangat tenang, dengan sangat nyaman kita bisa melihat bulan itu, bulan purnama yang sangat indah. Karena itu bulan di dalam setiap bulan itu berubah-ubah bentuknya. Mulai dari bulan mati, kemudian bulan sabit tipis, tebal sampai purnama, kemudian menipis lagi sampai gelap lagi. Pada saat terjadi gerhana, maka bulan itu tertutup oleh bayangan bumi itu sehingga dia menjadi gelap. Ini menunjukkan bahwa bulan tidak memiliki cahayanya sendiri, melainkan hanya memantulkan sinar matahari yang jatuh kepadanya dan kemudian memantul ke arah planet bumi di mana kita berada dan melihat cahaya bulan itu. Itulah sebabnya Al-Quran menggambarkan dengan istilah yang berbeda. Wasyamsa diya'an wal qamara nuron. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Maka menjadi sangat menarik ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran di ayat-ayat atau surat-surat yang berbeda, di mana Al-Quran menggambarkan matahari itu sebagai pelita. Apa itu pelita? Pelita itu menghasilkan sinar dikarenakan pembakaran yang terjadi pada bahan bakarnya. Misalnya Allah sampaikan di dalam surat Nuh ayat 16. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menjadikan bulan bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Ayat ini menyebut matahari sebagai siraj. Siraja bersifat seperti pelita, sedangkan bulan itu nuron, bercahaya saja. Nah, sahabat sekalian, sangat menarik istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan informasi perbedaan antara matahari dan bulan itu. Matahari adalah bagaikan pelita yang menghasilkan sinarnya sendiri disebabkan terbakarnya bahan bakar yang ada pada dirinya. Demikian pula pada surat An-Naba ayat 13. Allah menggambarkan matahari itu dengan sebutan siraj, yaitu pelita yang bersinar dengan sangat terang benderang. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wahaja. Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Dan kami jadikan pelita yang menyala sangat terang, yaitu matahari. Wa ja'alna siraja wahaja. Allah memberikan penegasan selain menyebut sebagai siraja, siraj, yaitu pelita, ditambah dengan wahaja, yang sangat terang benderang, menyala dengan sangat terangnya. Sehingga kalau kita melihat ke matahari itu bisa buta mata kita dikarenakan retina kita terbakar oleh sinar yang sangat terang benderang itu. Berbeda dengan bulan yang justru cahayanya itu sangat menyejukkan mata, indah dipandang mata. Jadi sangat menarik, Al-Quran memberikan informasi-informasi yang sangat detail dan akurat terkait dengan karakter yang berbeda dan kemudian menggunakan istilah yang berbeda pula. Di ayat-ayat yang berbeda Allah menggunakan istilah diya'an dan nuron itu di dalam konteks yang sama, bahwa diya'an itu meskipun bukan pada matahari misalnya, itu adalah menggambarkan
cahaya sinar yang muncul dari diri sumber sinar itu sendiri. Sedangkan nur itu bersifat pantulan pada sekelilingnya. Misalnya kita bisa melihat di surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzina stauqada naro falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menyinari sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Di ayat ini Allah memberikan gambaran orang menyalakan api. Kemudian apinya itu menghasilkan sinar yang menerangi sekitarnya. Nah, di situ digunakan dua istilah yang berbeda. Adaa'at ma haulahu. Api itu memancarkan sinar yang menerangi sekitarnya. Tetapi di bagian berikutnya kemudian Allah menggunakan kata nur yang menggambarkan cahaya yang terpantul-pantul dari lingkungan sekitarnya itu menghasilkan yang disebut sebagai nur. Dhahaballahu binurihim. Allah menjadikan nur itu pergi atau menghilang dan muncullah kegelapan di sekitarnya. Jadi sahabat sekalian, memang secara konsisten Al-Quran menggambarkan penggunaan istilah dia'an, adaa'at ma haulahu dengan nurihim, dengan nur itu berbeda makna. Satunya menghasilkan cahaya sendiri dan yang lainnya adalah memantulkan cahaya dari sumber yang berbeda. Demikian pula ketika Allah menggambarkan cahaya sinar yang muncul dari kilat yang menyambar-nyambar. Itu digambarkan sebagai adha'a. Muncul sinar dari kilat, di mana kilat itu adalah lucutan listrik yang tegangannya sangat tinggi menghasilkan cahaya. Sehingga disebut sebagai adha'a. Memancarkan sinar dari sumber dirinya sendiri seperti yang digunakan pada matahari. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barku yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap meliputi mereka, mereka pun berhenti. Kullama adha'a lahum masyaufi. Setiap kali ada kilat yang menyambar menghasilkan cahaya itu, mereka berjalan di bawahnya. Tetapi ketika gelap mereka berhenti. Menggunakan kata adha'a. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi kita melihat konsistensi dari penggunaan kata adha'a itu terkait dengan sumber sinar atau sumber cahaya yang muncul dari dia sendiri. Bahkan ketika kita bicara di dalam surat An-Nur yang memiliki nuansa lebih luas lagi, yaitu terkait dengan Allah mencahayai langit dan bumi, maka kita tetap melihat secara konsisten istilah itu digunakan oleh Allah, bahwa nur itu sesungguhnya bersifat pantulan. Berikut ini Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. As-sujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la sarkiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun 'alan nur yahdilahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah mencahayai langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan-akan bintang yang berpendar seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah,
yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sangat menarik perumpamaan yang digambarkan oleh Allah di dalam surat An-Nur ini. Allahu nurus samawati wal ard, Allah mencahayai langit dan bumi. Cahaya Allah itu bagaikan sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu tentu menghasilkan sinar sendiri. Dia memiliki bahan bakar yang digambarkan oleh ayat ini sebagai minyak yang penuh dengan berkah, yaitu zaitun yang tidak tumbuh dimanapun, di timur, di barat. Yang minyaknya saja itu hampir-hampir berpendar menyala meskipun tidak disentuh oleh api. Nah, yang kemudian menarik digambarkan pelita yang di dalam lubang itu ada kaca yang melindunginya atau yang menutupinya sehingga kaca itu berpendar seperti mutiara. Nah, cahaya itu muncul dari pendaran kaca yang seperti mutiara itu. Sehingga kita mendapatkan gambaran yang sangat menarik bahwa cahaya yang diberikan Allah kepada langit dan bumi, bahkan seluruh jagat raya ini adalah cahaya yang bersumber darinya, itu adalah cahaya yang bersifat pantulan. Bukan langsung dari pelita, melainkan pelita itu mencahayai kaca, kacanya berpendar, dan pendaran itu menjadi cahaya di seluruh langit dan bumi dengan spektrum yang bertingkat-tingkat. Dengan kata lain, kita bisa menggambarkan seluruh jagat raya dan segala isinya ini sesungguhnya adalah pantulan dari cahaya ilahiyah. Pantulan dari eksistensi ketuhanan Allah yang maha segala-galanya itu penuh dengan rahasia, tidak terlihat, berada di dalam sebuah lubang yang tertutup oleh kaca, yang tampak hanyalah pendaran cahayanya. Lagi-lagi itu menggunakan kata nur, bukan adho'a. Bukan pancaran yang berasal langsung dari pelita itu, melainkan sekedar pendaran dari kaca yang menutupi pelita yang ada di dalam lubang tak tembus itu. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini, tetapi saya kira kita sudah mendapatkan kesimpulan. Kenapa Al-Quran menggambarkan istilah yang berbeda antara cahaya bulan dengan cahaya matahari? Dikarenakan memang keduanya memancarkan cahaya secara berbeda. Mudah-mudahan yang kita bahas ini memberikan gambaran dan hikmah kepada kita semua di dalam memahami firman-firman Allah dan menjadi bagian dari proses keimanan kita untuk lebih dekat lagi dan meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.